Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian today? Semoga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini gue akan membacakan kisah pendakian Gunung Arjuno yang dialami oleh Bang Setia. Sebut saja namanya begitu. Setia dan keempat temannya melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via Brantas. Dan dalam perjalanannya, mereka diganggu oleh penghuni gunung tersebut. Bagaimana kisahnya dan apa penyebabnya? Silakan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Setia. Saya pendaki asal Jawa Timur. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pada saat mendaki ke Gunung Arjuno via sumber Brantas. Saya mendaki dengan 4 orang teman saya yang bernama Reno, Topan, Gilang, dan Hino. Cerita bermula saat H-2 minggu sebelum pendakian. Pada saat itu Topan menawarkan saya untuk mendaki. Bang, tanggal sekian aku mendaki ke Arjuno. Barangkali kamu mau ikut? Sama siapa aja bang? Sama Gilang, Reno, Hino, dan Yesa bang. Cuma 5 orang tah. Ya kalau kamu ikut jadi 6 orang bang. Gimana? Kamu mau ikut gak? Yowes lah, gas. Oke bang, ucap Topan mengakhiri pembicaraan. Setelah menerima ajakan dari Topan, aku langsung menyiapkan alat-alat yang akan kubawa untuk mendaki. Namun, pada saat H-3 sampai hari H, aku sedikit was-was. Karena dalam H-3 ini, aku sering dimimpikan oleh kakek-kakek yang selalu berkata di dalam mimpi itu. Nah, jaga diri dan ucapanmu. Lalu siapkan fisik dan mentalmu. Karena kamu bakal menanggung akibat dari perbuatan teman-temanmu. Ucapnya dalam menggunakan bahasa Jawa. Mimpi ini terus muncul hingga H-3 sampai H-1 pendakian. Pada saat H-1 pendakian, kami pun berkumpul dan menginap di rumah Reno. Dan pada saat itulah si Yesa berkata bahwa ia tidak bisa ikut mendaki ke Gunung Arjuno dikarenakan ada ujian mendadak di sekolahnya. Jadi kami pun memutuskan untuk berangkat berlima saja. Singkatnya hari H pun tiba. Kami pun berangkat dari rumah Reno pukul 7 pagi dan sampai di pos perizinan atau base camp pukul 9 pagi. Di pos perizinan ini kami melakukan registrasi, pengecekan alat-alat dan melakukan packing ulang. Loh, cuma berlima Tamas? Ucap salah satu penjaga base camp. Iya pak, sebenarnya sih 6 orang, tapi yang satu nggak jadi ikut pak. Walah, ya sudah, hati-hati ya mas. Iya pak. Setelah selesai melakukan itu semua, kami pun akhirnya berangkat menuju ke bibir hutan dengan menggunakan jasa ojek. Dikarenakan jarak antara pos perizinan ke bibir hutan cukup jauh. Dan singkatnya sesampainya di bibir hutan, waktu sudah menunjukkan pukul setengah 11 siang. Kami pun mulai berdoa dan melakukan tos bersama. Kemudian kami pun memulai perjalanan menuju pos 1 dengan posisi Topan paling depan dan aku di barisan paling belakang. Saat melakukan perjalanan menuju ke pos 1, Hino tidak bisa menjaga ucapannya. Dia selalu saja berbicara yang aneh-aneh, mulai dari membahas pocong hingga pasar setan. Berkali-kali sudah diingatkan, namun tetap saja tidak didengarnya. Ya, memang dari kelima anggota ini, Hinola yang paling selengea. Pada saat di pertengahan jalan menuju ke pos 1, tiba-tiba kaki kananku terasa berat, padahal jalurnya begitu landai. Aman Bang Setia, ucap Gilang sambil menoleh ke belakang. Aman Lang,
Jawabku sambil meringis kelelahan. Saking sulitnya dilangkahkan, akhirnya aku pun berjalan dengan menyeret kaki kananku sampai menuju pos 1. Di pos 1 yang lain sudah duduk beristirahat selama kurang lebih 2 menitan, sedangkan aku baru sampai. Padahal jalurnya landai loh bang, kok baru sampai? Ucap Hino dengan nada yang sedikit mengejek. Jangan ngomong aja kamu. Dan di pos 1 inilah kami beristirahat 15 menit untuk sekedar minum. Setelah istirahat 15 menit, kami pun akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan pada saat akan berangkat, kakiku masih terasa berat. Aku pun berdiri dan mencoba berjalan seperti biasa. Dan setelah 5 langkah yang cukup berat, aku pun melihat kakiku untuk kesekian kalinya. Dan di sini aku melihat sesosok anak kecil yang sedang memegangi kakiku dengan erat. Aman bang, ucap Gilang kembali. Aman sih, tapi agak nyeri dikit. Dan di sini aku pun mencoba untuk melepaskan tangan anak tersebut dari kakiku. Sampai pada akhirnya sosok anak kecil itu pun terlepas dan kakiku agak mendingan sekarang. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Di perjalanan menuju pos 2, posisinya masih sama. Topan paling depan dan aku paling belakang. Dan pada saat sedang asik-asiknya berjalan, tiba-tiba beban tasku serasa bertambah berat. Namun aku mencoba untuk melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang positif. Dan pada saat si Gilang minta untuk istirahat sejenak, aku pun duduk menghadap ke belakang. Dan disinilah aku melihat pundakku ada sesosok tangan hitam berbulu. Dan ada 4 sosok manusia berbadan besar, seperti sedang mengikuti kami di belakang dengan jarak kurang lebih 15 meter. Bang, aku kok ngerasa kalau kita sedang diawasi ya, ucap Gilang dengan nada setengah berbisik. Nggak ada apa-apa Kolang, jawabku agar dia tidak panik. Gimana bang? Lanjut yuk, ucap Topan. Ya udah lanjut yuk. Dan di sini aku mencoba untuk bersikap seperti tidak ada apa-apa. Meskipun di sini aku tahu bahwa aku sedang menggendong sosok tangan hitam dan 4 sosok berbadan besar tersebut masih mengikuti kami di belakang. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke bayangan pos 2. Dan alhamdulillahnya sesosok yang kugendong dan 4 sosok tadi sudah tidak mengikuti kami lagi. Entah apa penyebabnya. Dan setelah berjalan sebentar, akhirnya kami pun keluar dari hutan pos 1. Saat menuju bayangan pos 2, kala itu cuaca mendung. Aku pun melihat sekelibat cahaya berwarna merah di jalur menuju pos bayangan 2. Dan tiba-tiba sikap Hino agak aneh. Dia menjadi pendiam tidak seperti biasanya. Apa mungkin dia kelelahan karena sedari tadi nyerocos terus? Entahlah. Dan pada saat sampai di pos bayangan 2, kami pun istirahat dan melakukan makan siang. Hino aman, ucap Topan. Aman ngap. Setelah makan siang dan berbincang-bincang sebentar, kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Dan saat ingin melanjutkan perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba saja kabut mulai turun. Dan di sini kami memutuskan untuk menunggu kabutnya berkurang, karena saat itu kabut turun cukup lebat. Dan pada saat kami menunggu, ada hal yang aneh. Aku dan Gilang melihat rombongan pendaki yang berjumlah 6 orang dan lalu menyapa kami. Monggo mas, ucap salah satu rombongan itu. Iya mas, monggo, ucapku dan juga Gilang. Namun tiba-tiba di sini Reno berkata, "Jangan aneh-aneh bang." Loh, kenapa bang? Kamu tiba-tiba bilang monggo, itu loh maksudnya apa? Sampean gak dengar disapa rombongan tadi? Rombongan apa? Di sini dari tadi hanya ada kita berlima. Jangan aneh-aneh deh kamu. Iya, di sini dari tadi orang cuma kita berlima doang.
ucap Topan menimpali. Tapi bang, Gilang pun mencoba untuk menjelaskan, namun sudah kupotong duluan. Sudahlah. Dan anehnya, setelah rombongan pendaki tadi melewati kami, tiba-tiba kabut tebal itu langsung menghilang. Dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Singkatnya, setelah berjalan cukup lama, akhirnya kami sampai di pos 2. Dan di sini kami berhenti 15 menit untuk minum dan bersantai. "Hino, kamu aman?" ucap Topan memastikan. "Aman ngap," ucap Hino seperlunya. Dalam perjalanan ke pos 3, cuacanya mulai panas. Tapi mulai dari sini, Hino kembali normal. Ia kembali dengan sikap selengeannya. Sampai tibalah kami di pertengahan menuju pos 3. Saat itu Reno mengajak kami untuk istirahat sebentar. Akhirnya kami pun memutuskan untuk istirahat sejenak. Dan saat ini jarakku sekitar 10 meteran dari rombonganku. "Sini loh bang, jangan jauh-jauh," ucap Gilang. Dan tidak lama kemudian, di tempat aku beristirahat, terdengar suara perempuan yang seperti memanggilku. "Mas." Suaranya sangat dekat, namun tidak ada orang di dekatku. Suara itu pun terus memanggilku, dan aku melihat di sekeliling tidak ada pendaki lain. Lalu tiba-tiba suara perempuan itu seperti tepat di telingaku. "Mas." Dan dengan seketika aku pun langsung bergegas menghampiri rombonganku dengan tergesa-gesa. "Ada apa bang?" tanya Topan. "Nggak ada apa-apa, cuma lagi latihan fisik aja," ucapku dengan nada sedikit bercanda. Namun suara tadi asli tidak bercanda. Setelah istirahat sejenak, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Setelah beberapa menit berjalan, kami pun sampai di bayangan pos 3. Dan kami memutuskan untuk lanjut ke pos 3 dikarenakan jaraknya yang tidak terlalu jauh. Dan sampai di pos 3, kami pun beristirahat sejenak dan juga makan-makan cemilan. Setelah cukup lama beristirahat di pos 3, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Lembah Lengkean. Dari sini kami berjalan cukup santai sampai tidak terasa kalau waktu sudah mau menjelang maghrib. Dan setelah lama berjalan, kami pun memutuskan untuk berhenti dikarenakan mendengar suara azan maghrib. Sebenarnya jarak kami menuju Lembah Lengkean itu sudah lumayan dekat, namun berhubung kami di sini melewati tanjakan, jadinya terasa lama. Dan setelah menunggu azan maghrib, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Aku dan Reno masih tertinggal di belakang. Jarak kami dengan Topan, Hino, dan Gilang lumayan rada jauh. "Ayo bang, kurang sedikit lagi kita sampai," teriak Hino dengan jarak yang cukup jauh. Namun tiba-tiba saat berjalan, aku melihat di balik pohon-pohon keluar sosok makhluk yang menghampiriku dan juga Reno. Ya, sosok tersebut begitu banyak. "Ayo bang Reno, cepetan, kita susul yang lainnya." "Sebentar bang." "Ayo bang, cepat." "Santai aja lah bang, kawan-kawan pasti nunggu kok." Namun di sini pundakku terasa sangat berat dan kakiku juga sulit untuk melangkah. Setelah berjalan dan berhasil keluar dari tanjakan, di sini aku merasa sedikit lega dikarenakan kami tidak diikuti lagi oleh sosok-sosok tersebut. "Kok lama bang?" ucap Topan. "Ngantuk aku pan," jawab Reno. "Ayo ngap, Lengkean sudah di depan mata loh," ucap Hino. "Ayo lanjut, pusing aku di sini denger Hino ngomong terus," ucapku sedikit kesal. "Maksud kamu apa bang?" "Nggak usah banyak ngomong, ayo lanjut jalan." Udah, yuk kita jalan," ucap Topan menengahi. Dari sini kami akan melanjutkan perjalanan menuju Lembah Lengkean. Namun pada saat berdiri, aku pun menghadap ke arah belakang dan kemudian melihat ada sosok besar yang sedang mengawasi kami.
"Bang, sampean emang gak ngerasa kalau ada yang ngawasin dari belakang ya?" ucap Gilang sambil menunjuk ke arah sosok besar tersebut. "Shh, Lang, jangan nunjuk, ngawur kamu." "Iya bang, maaf." Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju lembah Lengkea. Dalam perjalanan itu, kedua kakiku sangatlah berat dan perutku serasa ada yang menarik ke belakang. Namun di sini aku tetap berusaha untuk berjalan. Dan sampai pada akhirnya, kami pun tiba di lembah Lengkea. Di lembah Lengkea, aku pun langsung membaringkan badan. Aku menghadap bulan dan bintang yang kebetulan malam itu terjadi fenomena gerhana bulan. Sementara Topan dan Hino mencari tempat untuk mendirikan tenda. Dan setelah berkeliling, akhirnya mereka pun menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. "Bang Setia, ayo ke Topan. Dia sudah nemuin tempat ngedirin tenda," ucap Reno kepada aku. "Ayo." Di sini aku pun mencoba untuk berdiri. Namun, pada saat aku sudah berdiri, tiba-tiba aku merasa ada yang menghantamku dari arah depan. Dan saat itu aku pun langsung pingsan. Namun anehnya, saat aku pingsan, aku bisa melihat tubuhku yang sedang terlentang dan tertawa dengan nada besar. Dan di sini aku pun juga melihat Gilang dan Reno yang mencoba untuk menyadarkanku. "Bang, kamu kenapa bang? Bang, hei," ucap Reno sambil menampar-namparku. Dan di sini aku juga melihat Gilang yang sedang mencoba untuk mengeluarkan sosok yang ada di tubuhku. Ya, memang Gilang ini adalah anak yang bisa memasukkan dan mengeluarkan makhluk dari tubuh seseorang. Dan di sini aku juga melihat dan mendengar kakakku yang kala itu menyuruhku untuk sadar. Entah, aku pun juga bingung. Dan sampai akhirnya aku pun bisa terbangun kembali. "Alhamdulillah bang, kamu bisa bangun lagi," ucap Reno dengan nada lega. "Loh, emangnya aku kenapa?" Aku pun saat itu pura-pura tidak tahu. "Kamu tadi kesurupan bang." "Iya bang, tadi awaknya sampean mengerang, udah kayak macan." Akhirnya kami pun menghampiri Hino dan Topan. Dan di sini aku dan Gilang pun membangun tenda di tempat yang sudah ditentukan. Namun si Hino malah duduk di dekat Bang Reno dan Bang Topan. Dan setelah tendanya jadi, akhirnya Topan, Reno dan Hino masuk ke dalam tenda. Aku dan Gilang pun mengambil barang kami yang masih berserakan di luar tenda. "Sampean gak kedinginan apa pakai kaos satu doang? Anginnya lumayan kenceng loh bang. Aku aja pakai jaket berlapis," ucap Gilang kepada aku sambil membereskan barang-barang yang masih berserakan. "Iya Lang, badanku tapi gak ngerasa kedinginan. Di sini aku memang tidak merasa kedinginan, namun yang kurasakan malah hangat. Bahkan rasa lelahku juga menghilang." Setelah merapikan barang-barang, aku dan Gilang pun langsung masuk ke dalam tenda. Dan kami pun langsung makan malam secara bersama. Singkatnya kami pun terbangun pukul 5 pagi. Dan di sini Topan dan Reno ternyata sudah membuat sarapan untuk kami. "Re, bangun, sarapannya sudah matang nih," ucap Reno sambil membangunkan Gilang dan juga Hino. Setelah sarapan dan packing barang, kami pun berangkat summit tepat pukul 6 pagi. Dan dalam perjalanan tidak ada hambatan apapun. Dan setelah sekian lama berjalan, kami pun sampai di sebuah petilasan, semacam makam yang lumayan dekat dengan puncak. Dan di sini aku dan Gilang menyempatkan waktu untuk berdoa. Setelah berdoa, aku dan Gilang menghampiri kawan-kawan lagi. Di sini kami juga melihat semacam tempat ritual yang penuh dengan bendera merah dan putih. Di tempat itu aku juga melihat 3 sosok kuda yang terlihat samar-samar. Namun aku di sini tidak memberitahu kepada yang lain. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama kami berjalan. Akhirnya kami pun tiba di puncak Gunung Arjuno. Setelah puas beristirahat dan juga foto-foto, kami pun turun dari puncak sekitar pukul 12 siang. Dan setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami pun tiba di area petilasan. Di sini aku pun terkejut karena Gilang berhenti mendadak sambil melihat ke arah atas. "Ada apa Lang?" "Bang, sampean lihat gak?
Di depan ini ada sosok apa? Ucap Gilang sedikit bergemetar. Ngawur kamu. Lang, ini manusia bukan makhluk astral. Di depan Gilang ada sosok pendaki yang tinggi, memakai keril dan berpakaian layaknya pendaki. Tapi bang, kalau ini memang benar manusia, terus mukanya mana bang? Astagfirullah. Wes, lanjut jalan aja Lang. Di sini aku pun terkejut dan baru menyadari kalau muka dari sosok pendaki tersebut tidak ada. Gilang pun terdiam seperti tidak bisa bergerak karena penampakan tersebut persis di depan mata Gilang. Ayo Lang, cepetan jalan. Aku pun memegang tangan Gilang dan langsung menarik tangannya. Aman Bang Setia, ucap Topan. Aman dan nyaman, ucapku kembali berpura-pura. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan menuju tenda. Dan setelah sekian lama berjalan, akhirnya kami pun tiba di tenda kira-kira pukul 3:30 sore. Singkatnya malam harinya aku tidak bisa tertidur dikarenakan ulah Hino yang memang sangat mengganggu. Aku pun berusaha untuk memejamkan mata sampai akhirnya aku tertidur. Pagi pun datang. Saat itu Topan, Reno, Gilang dan Hino ingin summit ke puncak Welira, dan di sini aku tidak ikut karena aku tidak enak badan. Dan pada saat mereka berangkat, tidak lama kemudian kabut tebal pun turun. Lalu aku mencoba untuk keluar tenda dan melihat sekitar. Ternyata lembah lengkean sudah tidak ada orang selain aku. Orang-orang sudah pada summit. Lantas aku pun kembali masuk ke dalam tenda, kemudian merapikan alat-alat. Setelah selesai merapikan alat-alat, aku pun kembali beristirahat. Namun beberapa menit kemudian ada 2 orang pendaki yang menghampiri tendaku. 2 orang pendaki itu laki-laki. Mukanya pucat pasi, memakai kaos polos pendek berwarna putih dan memakai celana gunung. Mas, apa ada sisa makanan? Wah, kalau makanan sudah habis mas, adanya cemilan nih, ucapku yang memang di tendaku sudah tidak ada lagi apapun selain jajanan ringan. Beneran sama sekali nggak ada mas, ucapnya lagi. Dia bertanya seolah seperti menggigil. Nggak ada mas, masuk aja sini daripada masnya kedinginan di luar. Cuaca kala itu memang berkabut dan juga berangin. Ya sudah mas, jajanan ini saya bawa ya, ucapnya dengan menggigil. Iya mas, silakan dibawa. Mas bisa anterin kita ke Lembah Kidang. Wah, mohon maaf mas, bukannya saya nggak mau ngantar, tapi saya juga baru mendaki ke sini. Jadi saya juga belum tahu mas lokasi Lembah Kidang di mana. Ayo mas, dekat kok jaraknya. Waduh maaf mas, saya beneran gak bisa ngantar. Ya sudahlah, ucapnya sambil meninggalkanku. Pendaki tersebut pun langsung meninggalkan tendaku dengan membawa jajanan atau makanan ringan dan dengan suara langkah kaki perlahan. Suara langkah 2 pendaki itu pun masih terdengar di samping tendaku. Namun tiba-tiba angin berembus dengan begitu kencang. Dan seketika suara pendaki tersebut pun hilang seperti ditelannya. Sontak aku pun memutuskan untuk keluar tenda dan ingin melihat keadaan 2 pendaki tersebut. Namun ternyata kedua pendaki tersebut sudah tidak ada. Loh, kemana perginya 2 pendaki tadi? Perasaan suara langkahnya masih di samping tenda. Kok sekarang sudah tidak ada? Dan saat itu aku pun melihat jajanan yang tadi diambil tergeletak begitu saja di samping tenda. Loh, kok jajanannya juga nggak dibawa? Sontak bulu kuduku pun langsung berdiri dan aku pun langsung masuk ke dalam tenda. Bang Setia, teriak Reno dari atas sana. Dan setelah beberapa menit kemudian, akhirnya mereka pun sampai di tenda.
Sebelum melakukan perjalanan turun, kami pun melakukan doa bersama. Kami pun membagikan sisa air kami yang masih lebih 4 botol kepada pendaki yang mau menuju ke Lembalengkea. Dan setelahnya kami pun melanjutkan perjalanan turun. Sampai pada akhirnya kami pun tiba di pos 1 tanpa gangguan. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Bang Setia, kakiku berat, ucap Gilang. Sama Lang. Ya elah, jalan segini aja kelelahan. Mending lain kali gak usah ngedaki. Dasar pendaki cemen, ucap Hino dengan mengejek. Ya, memang dari Lembalengkean menuju ke pos 1 ini, Hino memang tidak ada hentinya menyerocos. Namun tidak ada yang menanggapi. Omonganmu itu gak guna no. Nyesel aku mendaki sama kamu, ucap Gilang. Bacot kamu Lang, ucap Hino tak terima. Udah jangan pada berantem. Tuh lihat, ladangnya sudah kelihatan, ucap Topan menengahi. Masih berat bang, ucap Gilang kepadaku. Iya Lang, punggung dan kakiku masih terasa berat. Sama bang. Dan kemudian di perbatasan ini kami kembali menaiki jasa ojek, yaitu berupa mobil bak terbuka. Ayo mas naik, ucap sopir itu. Masih ada yang turun lagi gak mas selain rombongan kalian? Tadi ada sih pak 2 rombongan. Yang satu 4 orang dan yang satu lagi 6 orang. Tapi mungkin ngecamp dulu di pos 2. Walah, ya sudah kalau ngecamp mah. Karena kalau nyampe di hutan pos 1 saat maghrib, atau masih berada di hutan pos 1 saat maghrib, bisa berbahaya mas. Serius pak? Sang sopir tersebut pun langsung menghampiriku. Sebentar mas, sampean selonjoran dan rileks. Di sini aku pun melihat bapak ini seperti sedang mengeluarkan sesuatu dari kaki dan punggungku. Kenapa pak? Ada yang ingin ikut mas, tapi masnya gak usah khawatir, sudah hilang kok. Alhamdulillah. Mas yang itu tolong diselonjorin juga ya kakinya, ucap pak sopir sambil menunjuk Gilang. Iya pak. Dan singkat cerita, setelah kami sampai di rumah Reno, kami pun langsung berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan beristirahat di kamar. Namun, tiba-tiba kakakku datang sambil berkata, "Bodoh kamu Setia, kan sudah tak beritahu, jangan naik gunung kalau rombongannya ganjil." Awalnya rombonganku jumlahnya genap, namun pas hari H ada 1 yang mundurkan diri. Kamu tahu, pada awal perjalanan penghuni hutan sudah mengincar Hino untuk dibawa ke alamnya. Tapi gara-gara kamu di posisi belakang, penghuni itu malah mengganggumu. Kamu masih bingung? Aku sudah tahu semuanya Setia. Dari kamu diganggu sampai kamu kesurupan di Lengkean, aku sudah tahu semua. Di Lengkean aku yang mencoba untuk ngeluarin makhluk yang ada di tubuhmu, dibantu sama Gilang. Seharusnya kamu suruh temanmu yang bernama Hino itu untuk di posisi belakang, biar dia hilang sekalian. Anak macam seperti itu memang pantas untuk hilang. Astagfirullah mas. Entah apa yang terjadi, aku pun bingung. Dan kakakku pun tidak memberitahu alasannya. Apa yang sudah dilakukan Hino sehingga kami menjadi diganggu saat perjalanan menuju Arjuno.